Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara-saudara, warga Gemit Salom Kupang. Marilah kita siapkan hati kita untuk ada di hadirat Tuhan dalam ibadah minggu rumah tangga kita masing-masing. Selamat beribadah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan Sabda Allah. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Kristus Yesus, di hadapan-Mu kami menyembah dalam ibadah bersama keluarga. Kami yang telah Kau himpun siap untuk disapa dan dituntun dengan kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Bapa, berfirmanlah bagi kami dan ajarlah kami agar kami tidak hanya menjadi pembaca dan pendengar, melainkan juga menjadi pelaksana kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini terpilih dari kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan kebenaran aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara.
Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang mendengar sabdanya, merenungkan dan mengkonkretkannya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu, saudara-saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu dan Salam. Tema perenungan kita pada saat ini yaitu tetap kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi Yesus, pada umumnya yang diinginkan seseorang ketika hendak membeli barang adalah bagaimana barang itu kuat dan tahan lama, sekalipun harganya sedikit mahal. Kalau kita membeli sepatu misalnya, maka yang dipilih bukan hanya model dan warnanya yang bagus, tetapi juga kuat dan tahan lama. Demikian halnya dengan manusia dalam menjalani hidup. Allah ingin kita menjadi umat Allah yang kuat di dalamnya, memiliki iman yang kokoh dan teguh, sehingga dapat menang ketika menghadapi segala tantangan dan perjuangan dalam kehidupan. Kuat di dalam Tuhan bukan saja kuat secara fisik. Jikalau ada seorang atlet angkat besi yang bisa mengangkat beban 200 kilo, mungkin kita bisa menganggapnya kuat secara fisik. Tetapi kalau ia cepat tersinggung dan tidak bisa menahan amarahnya, maka sesungguhnya ia bukan kuat secara rohani. Kekuatan jasmani hanya bersifat sementara, namun kekuatan rohani itu kekal, dan itulah yang dikehendaki Allah. Kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus menggambarkan bahwa perjalanan hidup orang percaya seperti berada di medan peperangan. Setiap saat umat harus berjuang melawan gempuran musuh yang tidak pernah berhenti menghancurkan pertahanan iman orang percaya. Musuh yang dihadapi bukanlah sembarangan. Ayat 11 menyatakan bahwa musuh umat itu adalah iblis. Karena itu firman Tuhan menyatakan bagi kita dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Perjuangan umat bukan saja melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini dan roh-roh jahat di udara. Bukan melawan darah dan daging, artinya bukan melawan sesama manusia yang terbatas dan fana. Musuh umat bukanlah si A atau si B, melainkan roh-roh jahat, iblis sebagai penguasa di udara. Dan manusia itu bisa juga dipakai sebagai alat-alatnya si iblis. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam perjuangan yang demikian, umat Tuhan membutuhkan perlengkapan khusus. Seperti dalam bacaan kita saat ini. Yang pertama, perlengkapan senjata khusus itu adalah kenakan ikat pinggang kebenaran. Sabuk atau ikat pinggang prajurit berguna untuk melindungi pinggangnya dan menjadi tempat bergantungnya senjatanya. Sama seperti ikat pinggang yang tetap terikat pada pinggang. Maka kebenaran menjadi ikat pinggang umat. Menghadapi iblis yang penuh dengan kelicikan, kita harus mampu hidup dalam kebenaran. Kalau kita yang menghadapinya juga hidup tidak lurus, hidup dengan tipu muslihat,
maka kita tidak akan mempunyai kekuatan untuk melawan kuasa gelap. Allah menginginkan kebenaran. Karena itu, kebenaran harus melekat pada umat seperti ikat pinggang melekat pada pinggang. Yang kedua, berbaju sirahkan keadilan. Baju sirah prajurit berfungsi melindungi organ tubuh yang penting seperti jantung dan hati. Keadilan Kristus yang dilekatkan kepada kita merupakan baju sirah untuk membentengi hati dari serangan-serangan iblis. Bersikap adil dengan standar Allah, yaitu apabila kita mengasihi apa yang benar dan membenci apa yang salah. Karena ketidakadilan sangat berpotensi merusak persekutuan dan bisa menjadi titik lemah bagi serangan-serangan iblis. Sebab itu, bersikap adil harus menjadi gaya hidup umat Allah. Yang ketiga, berkasutkan kerelaan. Sepatu atau kasut merupakan bagian dari perlengkapan senjata perang. Gunanya untuk melindungi kaki dari perangkap, benda-benda yang bisa menghalangi. Kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera akan memampukan dan melindungi umat dalam melangkah, biarpun kesulitan, bahaya, dan perangkap yang mengancam dalam perjalanan. Ciri orang Kristen adalah bersedia bergerak, rela memberitakan Injil kepada mereka yang belum pernah mendengarnya. Yang keempat, perisai iman. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Iman adalah segala-galanya bagi umat dalam pencobaan. Karena seperti perisai yang bisa berputar ke segala arah. Dengan perisai dapat menangkis serangan-serangan musuh yang dapat melumpuhkan prajurit. Demikian serangan dan godaan-godaan hebat dari si jahat akan dilumpuhkan dengan umat beriman kepada Tuhan. Sebab dengan beriman kita percaya bahwa Tuhan akan bertindak memenangkan peperangan iman. Lalu yang kelima, ketopong keselamatan. Ketopong prajurit melindungi kepala. Ketopong adalah pengharapan tentang keselamatan dari Tuhan akan memenangkan jiwa umat dan menjaganya supaya tidak diganggu dan disiksa oleh iblis. Karena iblis akan menggoda umat untuk putus asa. Tetapi pengharapan yang baik kepada Tuhan akan membuat umat tetap bersuka cita. Lalu yang keenam, pedang roh. Pedang adalah alat yang sangat penting bagi perlengkapan prajurit. Demikian firman Allah yang adalah pedang roh dapat menyerang si iblis. Firman Allah yang tersimpan dalam hati akan melindungi dari dosa dan melumpuhkan hawa nafsu serta kebejatan. Rupanya bukan hanya firman yang dibutuhkan dalam melawan tipu daya iblis, tetapi juga doa dan permohonan. Doa yang dinaikkan dengan tidak putus-putusnya untuk segala umat. Berdoalah setiap waktu, karena iblis akan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Kalau tidak siap, pasti mudah diserang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa hidup ini tidak selalu ada di jalan yang bebas hambatan. Suatu saat kita akan menaiki gunung dan menuruni lembah. Itu artinya tantangan dan cobaan, persoalan hidup suatu saat akan kita alami. Dan iblis pun akan terus menggunakan
tipu muslihatnya untuk menjerumuskan orang-orang percaya. Iblis itu memang tidak maha tahu, tetapi ia tahu banyak dari manusia. Ia tahu benar apa yang menjadi isi hati dan pikiran manusia. Ia tahu benar apa yang menjadi kelemahan manusia dan juga apa yang menjadi kebutuhan manusia. Ia pandai, iblis pandai mengelola kemarahan itu menjadi kebencian yang mematikan. Bahkan iblis tahu benar bagaimana mengubah pergumulan itu, bagaimana mengubah sakit penyakit itu menjadi benih-benih keraguan pada Allah. Apalagi di masa pandemi COVID-19, di mana ketakutan, kecemasan, atau bahkan malas tahu dengan penyebaran COVID-19 yang menghantui pikiran kita. Belum lagi dengan dampak COVID bagi ekonomi rumah tangga. Bahkan berdasarkan perkembangan dan beragam evaluasi bahwa pemerintah telah membuat kebijakan baru dalam bentuk pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada daerah-daerah yang dinilai sebagai zona aman atau zona hijau. Untuk dibukanya kembali berbagai aktivitas termasuk dibukanya kembali gedung gereja, kantor, dan sekolah-sekolah. Rupanya ini masih menyisakan keraguan bagi umat. Dan dalam kondisi seperti ini iblis tahu kelemahan kita dan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena itu saudara-saudara, janganlah kita menjadi lemah. Jadikanlah Tuhan itu sebagai penguasa tertinggi dalam hidup kita. Dengan kita melekat erat kepadanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan rohani senjata Allah itu supaya kita kuat. Bertahan dan menang melawan tipu muslihat iblis. Dengan kita memakai seluruh senjata Allah dan doa yang terus-menerus ini, kita pasti menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh meneguhkan dan menguatkan kita dalam melanjutkan perjalanan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kita. Tuhan memberkati kita.